hari ini tuh mantul naik sekitaran 0,89%. Kalau diperhatikan mantulnya berpotensi sementara ketahan di level 7116, di sini ada low, dan juga ketahan di MA45-nya di sini. Nah, jadi ada potensi IHSG itu bentuknya membentuk head and shoulders kayak gini. Koreksi lagi. Nah, jadi teman-teman, pertanyaannya tadi, mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. yuk, banyak yang nanya, nge-lag, blur, masa sih? Lancar nggak? Semoga lancar ya. Ini udah internet terbaik yang aku pakai loh. Passwordnya udah aku ganti, jadi anakku nggak bisa pakai. Oke, aku ulang lagi ya. Jadi IHSG itu bentuknya kayak gini. Potensinya ya, jadi path-nya bakalan dia naik sementara, terus kemudian turun atau terkoreksi. Normal correction sebenarnya, bahkan kalau sampai ke 69 pun sebenarnya normal-normal aja gitu. Nah, terus hari ini tadi BBRI-nya cakep banget, seperti yang kita bahas beberapa hari ini ya, BRI gitu. Karena BCA-nya udah ketinggian kemahalan, BMRI-nya juga udah ketinggian kemahalan, terus untuk BBNI sideways-nya pattern-nya masih lebih bagus BRI secara teknikal beberapa hari ini. Dan kita ada rekom BRI di Mtrade, dan kita masih nge-hold sih untuk BBRI-nya di Mtrade saat ini untuk jangka pendek. Aku juga ada trading BBRI. Ya, ini Mtrade punya BBRI jangka menengah, dia punya sekitaran 2-4,6%, entah jangka menengah atau pendek kayak ini. Terus kemudian jangka panjangnya tuh udah cuan 90%, 5-90%. Artinya sekarang juga sebenarnya masih direkomendasi gitu kalau untuk long term investing. Ya, jadi di harga range-nya lebar sejak kapan ya, di 90% kayaknya dari 2020 deh. Jadi teman-teman kalau ngehold ini BRI sebenarnya udah mau double ya kalau dari tahun 2020. Nah, intinya gimana sih BRI ini? Oke, analisisnya udah beda sama beberapa hari kemarin dan juga udah beda dari hari kemarin. Sehari-sehari kalau buat trading udah beda. Jadi BRI ini dia udah breakout dari pattern flag-nya, atau ya ini bendera ya. Kalau kalian nggak kelihatan bentuk benderanya kayak apa, aku coba gambarin di sini. Ini tiangnya, terus ini benderanya gitu. Jadi ini benderanya gitu nih. Nah, jadi dia udah breakout dari pattern flag-nya, terus bakalan naik sampai setinggi apa? Kita hitung dari ketinggian tiangnya, terus kita kopas, kita paste ke sini. Nah, bisa naik sampai level 4940. Cuman buat teman-teman yang belum dapat BRI, nggak usah FOMO, ntar dapat koreksi lagi atau dapat diskon lagi baru masuk, karena kalau kondisi sekarang ini udah agak-agak ketinggian. Jadi analisisnya udah beda nih sama kemarin. Kalau kemarin masih oke nih beli, tapi hari ini udah breakout segini. Jadi resistennya target masih sampai ke level 4940 atau 5000. Cuman better nunggu koreksi aja, normal correction. Nah, untuk aku sendiri personally BRI aku yang buat trading, aku tadi ada profit taking yang buat trading buatku, karena aku udah cuannya lumayan gitu. Dan ya kenapa profit taking, ya pengen aja profit taking. Mtrade kok belum profit taking, wajar sih belum profit taking karena baru breakout sehari ini. Jadi memang masih ngehold untuk Mtrade-nya. Tapi kalau aku punya BBRI, aku udah modal agak lama, jadi aku tadi personally profit taking dulu. Dan tradingan kalian nggak harus selalu sama kayak aku. Ini candlenya masih bagus dan volume transaksinya tadi tinggi, jadi kita masih di Mtrade masih ngehold, dan kemungkinan masih akan ada lanjut Mtrade masuknya untuk jangka menengah untuk BBRI, biar dia geraknya nggak ini apa namanya, nggak terlalu, beli jualnya nggak terlalu agresif buat teman-teman pemula. Ntar beli bentar jual, beli bentar jual, cuannya masih dikit gitu. Jadi karena saham blue chip ya kita berani ngehold agak lama juga gitu. Supportnya BRI di harga berapa? Ada yang nanya. Otomatis bekas resisten yang dijebol. Jadi bekas resisten tuh di level 4530 sampai 4550-an di sini. 4530 sampai 4550-an di sini. Ini bekas resisten yang dijebolin. Ini kan resistennya kemarin, terus ini dijebol ya. Ini si BBRI nih supportnya sekitar segini. Terus
Antonius Leo nanya ICBP, ntar ya, sabar ya. Aku masih mau review dari perbankan besar. Oke, ada perubahan strategi trading, bukan perubahan sih ya. Kita mengevaluasi bahwa profil risiko teman-teman teman-teman trader yang pemula itu belum siap untuk diajak trading saham-saham second liner. Jadi kalau diajak trading saham-saham second liner kadang nggak berani cut loss, terus jadi agak-agak nyangkut. Nah kalau udah nyangkut terus mereka deg-degan gitu, padahal sebenarnya bukan nyangkut juga, turunnya tuh baru sekitaran 5%, 7% gitu, udah deg-degan banget. Aku sempat menerima pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, baik ditanya saham Mtrade dari saham-saham lamanya mereka, terus kemudian di DM Instagram aku juga aku menerima pertanyaan kayak gitu. Jadi kita mulai berpikir, saya dan coach-coach Mtrade diskusi, kayaknya kita mulai agak strateginya tuh kita adjust supaya lebih ramah untuk pemula, yaitu dulu kita nggak mau banyak trading saham blue chip ya, karena kita anggap lambat gitu. Jadi blue chip tuh benar-benar buat investing doang, kayak BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI itu tadinya kita buat investing doang, tapi ke depan kita akan kasih trading plan untuk saham-saham kayak gini juga, dan kita akan kasih tulis ramah untuk pemula. Jadi pemula misalkan ada koreksi atau ada turun dan dia nggak siap untuk cut loss, nggak siap untuk pembatasan risiko, misalkan mau nyangkut ya nyangkut lah, gak apa-apa, masih dimaafkan, quote on quote masih dimaafkan. Halikon Rahmat, harga coal turun, kenapa saham-saham batubara pada naik ya? Ntar aku bahas ya. Kita akan masih bahas saham perbankan gedenya dulu. Aku pin dulu komennya dari Halikon. Ya, jadi teman-teman perhatikan di sini. Oke. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya, untuk BBCA ini dia supportnya sekitaran 82 sampai 83. Bisa turun nggak? Sabar-sabar aja. Kalau aku lihat dia masih bisa konsolidasi, range-nya tuh lumayan lebar, antara 82 sampai 8750. Jadi kalau naik kena 8750 dia agak susah naik lagi. Jadi bisa koreksi lagi sekitaran 82 sampai 83. Nah, terus hari ini tadi ada berita tentang Credit Suisse ya. Yang lumayan heboh gitu. Jadi pada banyak yang nanya. Ya, jadi pada khawatir dengan Credit Suisse, di mana dianggap Credit Suisse ini jadi dia kena dampak dari krisis ya, jadi krisis finansial di Eropa gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Credit Suisse ini? Banyak yang bilang khawatir kalau kondisi Credit Suisse ini bakalan jadi kayak Lehman Brothers di tahun 2008 dan menjadi awal krisis atau crash yang besar di market. Tapi sebenarnya ada perbedaannya di sini. Teman-teman nggak usah terlalu khawatir. Aku mau bahas tentang Credit Suisse dulu ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir akan Credit Suisse, di mana saham dari Credit Suisse ini kodenya CHF, dia tuh turun sekitaran 50% lebih secara year to date-nya. Tonton nggak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Nanti aku kasih tahu. Ya, jadi apa yang terjadi dengan Credit Suisse ini? Credit Suisse ini dia mengalami kerugian nyaris 4 miliar Swiss franc atau sekitar 4 miliar US dollar pada 3 kuartal terakhir. Nah, sementara biaya pinjaman melonjak akibat penurunan rating seperti dikutip dari Reuters gitu loh. Nah, terus kemudian kenaikan tajam kredit default swap Credit Suisse atau premi asuransi proteksi gagal bayar Jumat kemarin itu naik tajam, dan itu mengindikasikan kekhawatiran investor akan kesehatan bank tersebut. Hari ini banyak banget yang nanyain apakah Credit Suisse menjadi satu pertanda seperti Lehman Brothers di 2008 yang akan bikin perekonomian itu, tanda-tanda perekonomian akan kolaps dan juga saham akan jatuh. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Kalau tahun 2008 waktu itu tuh bener-bener unanticipated gitu. Nah, unanticipatednya tuh gimana? Unanticipatednya, sorry aku matiin komen bentar ya. Butuh agak fokus karena ntar aku buka lagi komennya.
2008 waktu itu marketnya benar-benar bagus, perekonomian tuh dibilang sangat bagus sekali di tahun 2007-nya sebelum terjadi crash. Jadi benar-benar sangat naik banget, dan aku waktu itu awal-awal aku trading memang beritanya luar biasa banget, dan saham-saham komoditi batubara tuh naik kencang. Nah, persamaannya adalah pada masa siklus akhir ya, di siklus akhir sebelum terjadi crash atau recession biasanya itu kadang-kadang saham batubara atau saham mining sektor komoditi itu lari kenceng. Biasanya kalau udah sektor komoditi atau batubara lari kenceng, kita habis itu terus waspada. Biasanya akan ada koreksi atau ada turun gitu di market. Cuman teman-teman, statement aku ini jangan membuat teman-teman takut seperti tahun 2008, belum tentu. Jikapun benar seandainya saham-saham batubara naik kenceng dan habis itu akan ada koreksi atau turun di market, belum tentu seperti tahun 2008. Perbedaannya adalah 2008 sama sekali nggak anticipated, beritanya bagus semua. Sedangkan di tahun 2022 ini semuanya udah anticipated, beritanya jelek semua. Jadi ada dua kubu nih. Kubu analis yang pertama mengatakan bahwa semuanya tuh udah price in, udah anticipated, udah nggak usah terlalu takut kayak berita tentang kenaikan suku bunga The Fed. Ya, jadi kalau misalkan udah ada beritanya malah nggak takut. Tapi kalau nggak ada beritanya tiba-tiba terjadi, itu yang bakalan bikin anjlok-anjlokan. Nah, ada juga di sisi lain, di kubu yang lain, kubu analis lain, yang mereka nggak berani mengatakan hal kayak gitu karena mereka bilang nggak ada yang pasti di market. Jadi kita waspada aja. Oke lah, saya ngambil yang mana? Saya ambil tengah-tengahnya, lebih ke kanan, yaitu we hope for the best and prepare for the worst. Caranya mengantisipasinya gimana? Cara mengantisipasinya adalah dengan ya kita anggap seakan-akan memang crash itu akan terjadi meskipun belum tentu terjadi. Nomor satu, siapkan cash. Cara nyiapin cash gimana kalau misalkan sahamnya nyangkut? Kalau misalkan sahamnya belum untung, kalau misalkan sahamnya masih BEP gimana? Nyangkut itu definisinya rugi lebih dari 20%. Kalau sampai nyangkut banget, biarin aja dulu, jangan diapa-apain. Kemudian posisi yang kedua adalah kalau misalkan saham-saham kamu itu rugi dikit-dikit atau posisinya tuh BEP. BEP tuh udah mulai agak untung-untung dikit-dikit gitu ya. Saran aku banget masih seperti kemarin, kurangi saham sektor komoditi terutama batu bara, udah ketinggian banget ya. Dan nggak harus dibeliin saham lagi. Tadi ada yang curhat tentang portfolionya, kalau udah jualan terus mau diapain, apakah langsung dibeliin BRI? Tenang. Kalau kemarin kita bilang BRI-nya bagus, potensi breakout dari flag pattern, hari ini per 4 Oktober udah flag gitu loh, udah breakout dari flagnya, jadi udah agak telat. Nah, jadi sabar dulu kalau misalkan ada jualan dari saham-saham komoditi yang udah ketinggian posisi BEP, sabar dulu gitu. Terus kemudian yang ketiga, mulai redesign portfoliomu. Perbanyak kalau misalkan trading, teman-teman pemula tradingnya lebih ke saham-saham perbankan gede aja dan juga untuk Astra International. Ya, jadi perbanyak di situ. Mau trading, mau investasi, sebaiknya perbanyak di situ. Karena apa? Karena kita antisipasi jika sampai terjadi crash beneran atau jatuh beneran, saham-saham itu tuh aman dalam arti nanti kalau recover mereka akan recover duluan. Jadi tips dari aku itu, terus kemudian diukur sendiri dengan perasaanmu. Kalau misalkan kamu masih dak-dikduk stres kayak ini, ada yang curhat ke saya yang nanti juga akan saya bahas portfolionya ya. Kalau misalkan dak-dikduk stres sampai nggak bisa tidur trading sahamnya, sebaiknya wait and see dulu, do nothing. Kalau bisa jualan di area BEP, jualan dulu. Kalau udah cuan, jualan juga. Amankan modal dulu, jadiin cash. Tapi kalau sampai ruginya banyak banget, tadi ada yang curhat ke saya, dia nyangkut Arto. Nominalnya kalau dilihat secara angka puluhan juta. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari total portfolionya dia tuh, dia punya Arto cuman, let me check ya, sekitaran 5-10%-an gitu, cuman 5-10%-an. Terus kemudian dia punya Antam, ruginya puluhan juta, tapi kalau dilihat dari total portfolio dia punya Antam tuh cuma 5%-an gitu. Jadi total portfolio sebenarnya Antamnya dia tuh 5%-an. Aku nggak sebut nama tapi aku sebut numbers aja. Jadi dia
ruginya dia 5% dari total portfolio, bukan porsi sahamnya dia gitu ya. Mungkin porsi sahamnya lebih dari itu. Jadi sebenarnya di sini kalau teman-teman nyangkut sampai dalam banget, nomor satu yang perlu dilakukan adalah tenang dulu, tenang dulu. Jangan terus dalam keadaan emosi hari ini juga langsung cut. Contoh, aku kasih contoh Arto aja, aku langsung bahas saham Arto ini. Sorry ya guys ya, aku matiin komennya, perlu agak fokus karena ngebahas yang tadi. Jadi aku kasih contoh Arto. Ini kan masih downtrend ya, masih downtrend banget. Sekarang kalau misalkan kamu udah rugi, aku nggak tahu berapa persen, karena nggak disebut tadi jatuhnya udah berapa persen dari total portfolio dari awal dia beli. Nah misalkan aja skenario terburuk beli Artonya tuh di atas di sini 11.000, turun di sini ini rugi sampai sekitaran 40%-an. Udah sampai segini dalam, wait and see dulu. Jangan pakai emosi langsung tiba-tiba cut jual, nggak kayak gitu. Kalaupun misalkan dia nggak ada technical rebound dari saham yang lain yang masih ada cuan, pas abis profit taking ini dijualinya dikit-dikit bertahap, dikit-dikit gitu. Aku juga ada pernah mengalami nyangkut-nyangkut juga kayak gitu. Dan ketika sudah semakin berpengalaman seiring berjalannya waktu, ketika dulu aku nyangkut, dulu aku akan emosi juga. Tapi setelah itu ya, jadi waktu itu ketika sempat nyangkut juga gitu, aku tenang. Kenapa kok bisa sampai nyangkut gitu waktu itu? Karena tradingnya saham yang second liner, agak second liner gitu. Terus kemudian pas dia turun itu nggak kepantau ya. Intinya tuh nggak kepantau sebenarnya waktu itu. Tetap tenang, jadi tetap tunggu technical rebound. Jangan langsung cut gitu aja kalau misalkan nyangkut gede. Nah aku mau review portofolio dari sorry ini Bu. Iya, ada yang nanya Antam sambil aku bahas pertanyaan dari beliau juga ya, namanya aku nggak catat. Antam, dia bilang rugi 40 juta, total portfolio dia sekitaran kalau aku lihat 1 M-an ya. Terus dia punya Antam sekitaran 23% dari total portfolio. 23 atau 25% dari total portfolio. Jadi lumayan gede. Terus dia ruginya 15%. Oke, sekarang kita belajar ya teman-teman ya. Ini mungkin case tadi dari teman-teman kita sendiri gitu. Tapi kita lihat di sini dari teman kita gitu ya. Tapi kita lihat, kita belajar ngelihat. Anggap ini saham kamu sendiri. Dia punya Antam sekitaran 25% dari total portfolio, terus rugi 15%. Ya, jadi rugi 15%. Modal awalnya di harga sekitar 2.300. 2.300 tuh lumayan tinggi di sini nih. 2275 atau ya di sini pas di pucuk. Belinya dia pas di resisten 2275 di sini. Oke, what to do? Ini harusnya kita buy on weakness, sell on strength, sell on strength gitu. Tapi yang terjadi adalah di sini buy on strength, sell on weakness. Sabar, kalau udah kayak gini, nyangkut kayak gini, tenang dulu ya. Setidaknya kita tinggal kasih satu batas akhir. Batas akhirnya 1880. Toh udah sampai jatuh menjebol banyak support gitu loh. Tunggu aja dulu lah, masih ada satu support lagi. Jadi kalau udah nyangkut jangan langsung hajar-hajar jual-jual gitu. Ya, ruginya sekitaran 15% sampai di posisi hari ini tadi 15 sampai 17%. Jadi lihat teknikalnya di sini, Antam masih di area support dan masih sideways antara range 1880 sampai 1995. Yang nyangkut di Antam di sini
Mungkin ditunggu technical rebound sekitaran 1995 sampai 2000-an kalau mau kurangin posisi atau mau jualan itu lebih wise. Jadi kalau kamu nggak punya saham ini pun ini bisa jadi bahan pembelajaran. Kalau mau cut loss lihat dulu satu technicalnya, dua fundamental. Kalau misalkan technicalnya bagus atau ada potensi rebound, tunggu technical rebound. Tapi kalau misalkan secara technicalnya jelek ya dan fundamentalnya dilihat bagus, bisa di hold dengan kita memperhatikan valuasi dan fundamental perusahaan tersebut. Oke, tapi kalau misalkan dua-duanya jelek, ya sabar-sabar aja. Buang pelan-pelan. Ya, jadi jangan sampai kebalik, buy on strength, sell on weakness. Buat yang punya portfolio yang aku bahas ini tadi, sabar-sabar dulu aja, tarik napas, tenangkan dirimu. Oke, aku mau review dia punya portfolio. Dia punya AALI. Dia punya AALI cuman sekitaran 0,4% dari portfolio. Jadi modalnya 1 M-an, dia punya 4,6 jutaan, sekitar 5 jutaan. Terus dia rugi 8%. Oke, mesti diapain guys? Mesti diapain guys? Oke, coba perhatiin ya, belajar di sini ya teman-teman ya. Coba diambil konsepnya, Jadi dia punya AALI, aku bersihin ya. Dia punya AALI modalnya 9.200 tuh di sini. Nah, pas lagi di resisten. Belinya di resisten atau pas breakout ini. Nah, tapi problemnya adalah sebenarnya nggak masalah sih beli di situ pas dia breakout tuh nggak masalah. Tapi problemnya adalah pas breakdown di sini dia nggak batasi kerugian, nggak stop loss. Dan dia rugi sampai sekitaran 8%. Oke, dari case ini dia rugi 8%-an, 8,79%, tapi porsinya tuh cuma 0,4% dari total portfolio. Apa yang dilakukan? Bisa jual nggak? Oh, bisa jual, bisa. Ngapain average down? Ini ada yang bilang average down dong. Ngapain average down kalau posisinya nggak bagus? Sekarang dilihat dulu. Oke, kalau mau jualan kapan? Tenang. Ini ketika dia turun volumenya gede, pas dia naik volumenya kecil, berarti daya jualnya masih lebih besar daripada daya beli. Tekanan jual masih lebih besar daripada tekanan jual masih lebih besar daripada daya belinya. Jadi di sini AALI kalau mau jualan tunggu technical rebound mungkin sekitaran 8750 atau sampai 8925, dekat-dekat itu deh, nggak perlu sampai mentok di atas atau sampai ada candle reversal. Terus mungkin ada yang bilang, wah cuman punya 0,4% dari total portfolio nih orang, rugi dia 8%. Berarti kalau dari total portfolio 0,4% dikali 8% berarti dari semuanya tuh cuman sekitar 0,032 aja. Kalau aku salah ngitung tolong dikasih tahu ya. Mau cut loss langsung boleh nggak? Duitnya dipindahin di saham lain yang lebih bagus. Silahkan, karena ini sebenarnya dari total portfolio kecil. Jadi aku kasih kesimpulannya, kamu kalau punya saham nyangkut porsinya kecil banget dari total portfolio, sebenarnya kamu bebas mau jual saat itu juga atau mau nunggu technical rebound, terserah. Yang perlu consideration nunggu technical rebound adalah kalau porsinya gede dibandingkan total portfolio, yaitu kayak saham Antam tadi. Oke, terus kemudian tadi Antam aku udah bahas saham dia, Arto, dia nyangkut Arto, dan Artonya tadi nanya aku belum sempat jawab, udah di cut loss. Nah tadi aku udah bahas ya Arto ya. Porsinya lumayan gede dari total portfolio, tunggu aja technical rebound. Kalau kayak gitu udah rugi sampai 17 hampir 20%-an, wait and see dulu ya. Terus kemudian ASII tapi tetap harus dikurangin karena trennya dia udah jelek banget dan secara fundamental juga ya aku sih nggak begitu suka gitu ya. Terus Astra International, dia baru beli, porsinya cuma 10% dari total portfolio. Dia bilang tadi habis jualan habis jualan Arto atau Antam ya, habis jualan Arto langsung dibeliin Astra International. Ya nggak salah sih, posisinya sih nggak salah, cuman ada baiknya tuh tenang dulu. Ya ini aku cuma mau kasih tahu buat yang punya portfolio ini, ASII itu memang bagus dan sekarang bukan harga mahal. Di sini harga yang cukup oke, dekat support juga. Tapi masih ada potensi bentuknya kayak gini loh. Jadi jangan kaget sampai kalau dia bentuknya begini di Oktober ini gitu. Jadi tenang-tenang aja dulu. Kalau sampai ASII-nya yang tadi dibeli hasil jualan Arto ternyata naik dikit, mau take profit boleh.
Tapi kalau nggak take profit sampai turun pun tenang, nggak usah takut ya, ASII aman. Oke, terus kemudian BBRI aman, aku nggak bahas, dia cuma punya 0,8% dari portfolio, cuan 2,36%. Saran saya sih lebih diarahin ke saham-saham yang kayak gitu kalau sampai nggak bisa tidur. Kita trading buat menambah kualitas hidup kita supaya hidup lebih baik. Tapi kalau malah bikin jadi kualitas hidup kita jadi lebih buruk, artinya ada sesuatu yang kita mesti beresin. Oke, sekarang ke BBTN. Aku masih bedah portfolio dari portfolio ibu ini gitu. Ini ada pertanyaan dari Mike Lover Honey S Farm ID. ASI kan mau bagi dividen, Miss, ngeri juga ya. Ngapain ngeri? Nggak ngeri kok. Nikmati aja dividennya. Kalau turun masih ada cash, masuk lagi gitu. Kalau mau trading juga nggak masalah. Oke, sekarang aku ke BBTN. Jadi kalau kamu trading saham BCA, BRI, BMRI, BBNI, ASII, pemula, kamu nggak ngerti stop loss tuh masih dimaafkan. Cuan bungkus, turun nggak pakai stop loss, nyangkut biarin. Tapi khusus 5 saham itu ya, di luar itu nggak boleh. Di luar itu nggak boleh gitu. Jadi benar-benar itu satu toleransinya tuh lebih oke banget gitu. Kalau diminta satu ya paling aman ya BCA lah gitu. Oke, terus kemudian sekarang ke BBTN. Nah, dia punya BBTN, porsinya 0,3% dari total portfolio. Sekitaran 0,3% dari total portfolio. Ruginya 6,58%. Nah, teman-teman perhatikan di sini tuh pas dia naik, nggak usah nunggu sampai kena resisten. Kalau aku bilang BBTN ini misalkan besok naik lagi 1-2 hari ke depan bisa di take profit, mau dia naik mau dia turun ya. Kalau dia turun berarti posisinya masih rugi, dia jual aja. Kenapa? Karena patternnya bakalan jadi kayak gini BBTN ya, dia sideways-nya seperti ini, dia patternnya bakalan jadi kayak gini. Jadi ini sebenarnya ngikutin pattern IHSG. Pattern IHSG kita tuh bentuknya kayak gini. Nah, ini kan mirip kan kayak gini. Ya, jadi intinya saham-saham yang secara fundamentally ya BBTN sih bagus sih. Tapi kalau misalkan mau amanin modal ya ini mumpung ruginya masih kecil 6,58, dan kalau misalkan besok ada technical rebound lanjutan 1-2 hari, jual aja dulu ketika posisi BEP. Tujuannya apa? Tujuannya untuk prepare cash, bukan untuk cuan-cuanan ya. Jadi aku nge-review portfolio satu ini apa ya, ini dari member atau dari Instagram, aku nggak tahu, dari seseorang lah gitu. Aku nggak mention namanya karena aku mention nominal di sini ya. Jadi BBTN boleh jual dulu kalau pas ada technical rebound. Terus kemudian aku lihat dia juga punya duitnya cuma 14 juta dari modal 1M. Itu sih kok nggak jadi dibahas kata JD Satika. Sabar ya, sabar, ntar aku bahas. Jadi aku lagi suka bedah portfolio karena di sini bisa ngasih contoh lengkap secara money management juga gitu. Oke, jadi kalian bisa belajar dari case ibu ini. Namanya nggak aku mention, jadi ibu ini deh. Dia punya duit kecil banget, 0,14% dari total portfolio. Jadi ini nggak imbang, nggak balance. Kalau pas lagi PD belinya gede sampai 200 jutaan, tapi kalau pas lagi takut dia belinya cuman kayak belasan juta gitu. Nah, ini bisa diperhatikan. Nanti untuk money managementnya aku akan update lagi ya caranya gimana. Doit ini dia breakdown dari support. Nah, dia rugi cuman 5,34%. Sekali lagi aku bilang, kalau porsi kamu kecil dari total portfolio, bebas lah kamu mau cut loss sekarang atau nunggu rebound, terserah. Dan ini doit udah naik 2 hari. Jadi kalau naik sehari 2 hari lagi boleh dijual dulu. Tujuannya ngebersihin portfolio. Nggak bagus portfolio itu juga kalau misalkan terlalu banyak saham yang porsinya tuh kayak kecil-kecil banget. Misalkan ini portfolionya tuh ada 1M lebih, tapi beberapa saham tuh kayak cuman 10 juta, 14 jutaan kayak gitu. Terus ada beberapa saham yang gede banget tapi rugi. Jadi timpang ya. Jadi dibersihin dulu aja. Termasuk yang kecil-kecil ini, terutama yang kecil-kecil justru yang gampang dibersihin. Itu dibersihin dulu gitu. Jadi nanti kita akan susun ulang portfolio. Aku kasih tau. Member Mtrade mau bedah porto gimana? Nanti kita bikinin cuantastik khusus bedah portfolio ya.
Oke, terus jangan main-main sama saham ya, bisa gulung tikar dibuatnya, kata Kocak Sihat. Baiklah. Oke, sekarang kita bahas ICBP. Kebetulan banyak juga yang nanya di sini ICBP. Fundamentally dia masih oke, sangat oke sekali, dan secara valuasi juga masih murah untuk ICBP ini. Cuman memang beban utang dia untuk ngebayar bunga Pine Hill ini lumayan ya, lumayan gede, yang aku agak nggak suka di situ. Nah, dari portfolio ibu ini, dia punya ICBP itu cuma 16% dari total portfolio, dan per hari ini dia rugi cuma 1,86%, kecil. Aku nggak tahu beliau mau investasi atau mau trading di ICBP, tapi I bet mentalnya masih pemula dan masih deg-degan. Saran aku yang pertama, karena posisinya kecil dan perusahaan ini fundamentalnya bagus, silahkan kalau misalkan mau ngehold, kalau misalkan mau jual pun juga nggak apa-apa, mumpung masih BEP ya. Untuk ICBP boleh hold atau boleh jual, mumpung posisinya ibu masih BEP gitu. Nah, secara teknikal ICBP ini dia bakalan ketahan di support 8450, supportnya kuat banget. Kalau untuk investing, seandainya dia turun lagi sampai ke 8125, justru ini malah tempat untuk masuk. Dan yang terakhir, aku mau review saham beliau. Yang terakhir nggak sih? Ini ada berapa sahamnya? Banyak ternyata. Wait. Masih ada 5 lagi, nggak banyak deh. Normal. MDKA. Bris gimana? Ada yang nyangkut, sabar. Aku lagi mau review portfolio dulu ya. Jamie Duan, dia bilang, emang bener Miss 1M buat koleksi semua saham supermarket di koleksi. Ini nggak supermarket loh, punya 15 saham untuk 1M itu masih oke lah, masih biasa lah. Idealnya 10 sih gitu, kelebihan dikit doang. Aku pernah nemu satu orang pas aku ngajar workshop ya, seminar gitu, dia konsultasi, dia punya 40 saham. Dia punya 40 saham, ada juga yang punya 100 saham, bayangin. Itu bisa cuan terus guys. Aku kasih tahu caranya gimana. Kamu beli satu lot, terus kemudian kamu datang ke RUPS dia, rapat umum pemegang saham, kamu dapat makan gratis, kamu dapat goodie bag, terus dijual lagi di Tokopedia, cuan. Oke. Aku review MDKA. Dia punya MDKA. Tadinya rugi lumayan gede, aku nggak tahu udah dijual belum di sini, karena aku lihat sebenarnya dia lossnya cuma 8%, dan kemudian ini nilainya juga cuman 71 juta, artinya itu 0,7% dari total portfolio. Nah, ini MDKA. MDKA tuh masih di area support di sini ya, masih di supportnya. Kalau mau dijual silahkan, kalau mau di hold juga silahkan sih. Kemungkinan masih bisa naik sampai 4120, 4130. Jadi kesimpulannya tuh bukan cuman ngelihat portfolio size-nya, tapi ngelihat teknikal juga dan ngelihat fundamentalnya juga gitu ya. Jadi MDKA selama masih di atas 3800, 3810 tuh masih aman. Mau di hold, mau dijual silahkan, kemungkinan masih bisa naik 1-2 hari lagi, disclaimer on. Nah, itu tadi sahamnya sebenarnya yang dia pegang tuh sehat-sehat semua, nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu stres sebenarnya, kecuali untuk saham komoditi batubara yang memang udah agak-agak ketinggian. Sekarang aku mau review apa coba? NICL. Ini yang kita mesti hati-hati. Kalau dari yang saham yang tadi-tadi itu udah oke. Dari saham yang tadi-tadi udah oke semuanya. Nah, ini yang belum oke. Ini member juga kayaknya ya, member atau enggak sih, aku nggak tahu deh. Ya, ini NICL, yang jelas sih Mtrade nggak pernah ini sih rekom NICL sih ya. NICL, dia rugi 1,72%, kayaknya mencoba peruntungan di sini. Porsinya tuh kecil banget, 2 juta, 0,02% dari total portfolio. Kalau kalian nanya saya sih males. Saya sih males trading yang size-nya segitu gitu, tapi jangan kegedean juga. 10% ideal buat pemula, 5-10% ideal. Tapi kalau sampai 0,02%, 2 juta dari 1M, berapa persen ya itu ya? Aku salah hitung nggak sih dari tadi? Kalau salah hitung tolong dikoreksi ya.
0,2% dari total portfolio. Ya. Oke, jadi aku sih malas sih terlalu kecil kayak gitu. Jadi hold dulu aja. Fix ibunya bukan member Mtrade. Emang nggak boleh beli saham di luar rekomendasi Mtrade? Ya boleh-boleh aja. Kalau dia member mau beli saham apa aja juga boleh aja. Ya tapi ini be very careful. Saran aku NICL jual aja, bukan karena teknikalnya, tapi lebih karena saham ini saham yang dia termasuk volatilitasnya tuh bukan untuk pemula. Ini bukan untuk pemula. Jadi dari tadi yang aku mention saham-saham itu bagus-bagus semua, oke-oke semua. Yang ini be very careful here. Dan Pakuwon aku udah mention beberapa hari kemarin. Kalau Pakuwon di sini dia udah turun lumayan signifikan dan udah kena area supportnya, ada potensi mantul. Tunggu aja wait and see, dia cuma punya sekitaran 1% dari total portfolio. Dia punya 1%, 11 juta dari 1M, 1% aja dari total portfolio. Jadi tunggu technical rebound, kemungkinan akan bisa mantul sampai sekitaran 470-an. Jadi kalau mau cut loss pun posisinya juga lebih bagus. Bahkan mungkin ini bukan cut loss, kalau 470-an juga udah lumayan cuan kali ya. Oke, sekarang cuan tipis dia. Sekarang kita bahas RALS ya. Dia punya RALS-nya rugi 6%, porsinya 0,2% dari total portfolio. Ini silahkan kalau mau jual atau mau hold. Kalau misalkan mau hold buat investing ya, jadi turn around story sampai habis pandemi bisa untuk RALS. Karena posisinya tuh dia beli bener-bener di bawah juga, baru minus 6% di harga 606. 606 tuh di sini. Jadi kalau misalkan mau nambah lagi, istilah kata tuh kan baru 0,2% dari total portfolio. Mau nambah dikit deh sampai 5%. Berarti nambah sekitaran 30 juta atau 40 jutaan silahkan. Dan angka yang nyaman cuman diri sendiri yang tahu, bikin stres atau enggaknya. Jangan ngikutin angka aku. Yang terakhir adalah Sido Muncul. Dia punya Sido Muncul lumayan gede, 10% dari total portfolio. Dan ruginya 4% dan dia udah stres banget kayak aku nggak bisa tidur ini, nggak bisa tidur gitu. Saham-sahamnya masih oke semua, tenang-tenang aja. Yang agak parah tadi cuman Arto aja, terus sama ada Antam ya. Jadi sebenarnya secara tren yang paling nggak bagus tuh cuman Arto. Yang lainnya trennya masih oke kok gitu. Sama NICL itu yang fluktuasinya lumayan. Nah ini untuk Sido cuman punya 10% hold aja kalau aku bilang untuk investing. Tapi jika Anda benar-benar nggak tahan dengan fluktuasi, angka 700 jadi support yang paling bottom di bawah. Nah untuk ibu aku nggak saranin nambah duit lagi. Saran aku adalah wait and see dulu, do nothing, jangan cut loss sembarangan. Jangan cut loss sembarangan. Aku lihat masih ada Arto, lossnya lumayan. Tadi dia udah cut loss Arto sebagian. Wait and see dulu, nggak apa-apa. Portfolio kamu nggak sampai gimana-gimana. Masih lebih jelek portfolio aku di tahun 2008 waktu itu sampai rugi sekitaran 50%. Gimana enggak, IHSG turunnya 65%. Oke? Kok dibully sih? Yeay. Miss Rue dia bilang tenang kalau tidak jadi krisis tahun depan balik. Indonesia ini posisinya bagus. Aku sempat diskusi dengan beberapa teman aku juga, dan salah satu yang aku ajak diskusi adalah Pak Yahya Setiatmaja. Beliau adalah dirutnya BCA. Aku sempat ngobrol dengan beliau, gimana Bapak ngelihat ekonomi Indonesia dan global setahun ke depan deh gitu. Global memang agak susah gitu, tapi di Indonesia sendiri sebenarnya bagus, cuman slower growth gitu aja. Jadi teman-teman nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu khawatir ya. Uang si ibu 100M, 1M doang. Oke. Tadi ada yang nanya saham coal, aku akan bahas saham coal, tapi sebelumnya di sini ada info teman-teman. Bentar lagi akan ada bedah emiten WSKT 6 Oktober
Oktober tuh jam 7 sore atau lusa gratis gratis buat member, iya gratis. Buat non member ntar deh aku tanya ke tim gratis atau enggaknya. Yang jelas besok morning briefing digratiskan jam 8.15, kalian suka kan yang gratisan. Jadi morning briefing besok jam 8.15 pagi. URL-nya ada aku share di story aku, Jadi langsung aja jam 8.15 langsung cus klik di story aku gitu. Oke ya. Terus kemudian akan ada workshop lagi nih, workshopnya mengikuti permintaan ya, jadi Zero to Hero Value Investing, karena ini temanya adalah Value Investing. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menilai harga wajar perusahaan, gimana caranya kita bisa menilai harga wajar perusahaan, Value Investing and Opportunity in Market Opportunity in Crisis, tanggal 5 November. Pendaftarannya belum dibuka, catat dulu tanggalnya guys, tanggal 5 November kosongin dulu buat belajar. Jadi kita jarang banget bikin workshop ini, Value Investing, menilai harga wajar perusahaan dan mencari perusahaan-perusahaan yang masih terdiskon valuasinya. Oke, terus aku mau bahas sektor komoditi batubara ya. Aku mau bahas sektor komoditi batubara. Batubara hari ini tadi lumayan aktif. Enaknya update global dulu atau update ini ya. Indonesia punya PMI itu bagus. Aku lupa angka tepatnya, PMI manufaktur Indonesia, Purchasing Managers Index, PMI manufaktur itu naik dan udah kayaknya 8 bulan atau 9 bulan berturut-turut ya di atas angka 50. Jadi itu angka yang bagus, Indonesia ekspansif. Oke, sekarang aku mau review untuk saham Indi batubara ya. Tadi banyak yang nanya batubara, aku review Indi. Breakout. Ininya breakout. Volumenya lumayan tinggi. Entret masih punya. Dari 22 September kita masih nge-hold karena candlenya juga masih bagus. Kita trading cepat aja ya, jadi tinggal nge-hold aja. Yang belum punya jangan beli. M-Trade sih udah punya dari ya 22 September kemarin, cuan 6-12%. Batubara kita nitip sendal di Indi. Terus kemudian kita mau cek untuk Adaro, masih naik ya, batubaranya masih naik, cuman ini udah trading cepat aja gitu. Jadi be very careful di sini, jangan sampai nyangkut di pucuk. Adaro hari ini juga ya muntuk-muntuk mau breakout gitu, tapi kita wait and see aja. Karena kita udah ada di Indi dan kita masih ngehold di Indi. Boleh beli nggak Adaro? Spekulatif. Kalau misalkan kamu buy breakout Adaro, siap-siap untuk berani pembatasan resiko jika dia turun balik di bawah 4.100. Nah sekarang aku balik ke Adaro dulu ya. Jadi gini, Adaro itu dia resistennya 4.100. Kalau breakout dari 4.100 kalian bisa trading, bisa sih, tapi mesti harus diamati banget karena trennya bakal jadi cepat banget. Dan memang ini ada pattern flag, ada bullish rectangle juga ya. Cuman aku nggak nyaman dengan candle yang kayak gini. Jadi gimana caranya tahu reversal? Kita lihat secara monthly chartnya ya. Dari monthly chartnya ini ketahuan candle reversalnya gimana. Ini 1, 2, 3, 4 dia udah naik ketinggian dan udah naik dari bottom sampai di atas. Dari Juli sampai kondisi saat ini tuh udah naik 54%. Nggak lama lagi lah, tinggal nunggu. Mungkin aku rasa di Oktober ini dia akan jadi candle merah ya, jadi candle merah kayak gini reversal. Makanya kita nggak agresif untuk beli-beli lagi, jadi kita tinggal ngehold aja untuk indinya. Kalaupun kita masuk M-Trade, seandainya beli Adaro untuk swing trading, itu bakalan trading cepat banget dan kita nggak saranin buat pemula gitu. Terus kemudian ITMG itu udah mencapai level tertinggi sejak tahun 2012. Jadi be very careful here, sama kita mau trading cepat juga kalau seandainya kita beli. Tapi sementara ini ITMG kita ada nggak ya? Adaro sih kita nggak ada, kita cuman di Indi. TMG sama, kita juga udah jualan. Nah kemudian selain itu kita mau review UNTR bagi dividen.
bakalan turun nggak sih UNTR abis bagi dividen? Bisa turun karena dia kena resisten di 34.000. Technically yang paling bagus Indi nomor 1, kemudian yang kedua Adaro, yang ketiga ada UNTR gitu. Nah jadi UNTR ini nikmati aja guys dividennya. Kalau misalkan dia koreksi atau turun ya itu normal-normal aja, masih akan ada fluktuasi, masih bisa dapat masih bisa balik harga hari ini. Jadi gini kalau bingung ya, ini UNTR bagi dividen kan, kalau misalkan dia turun koreksi, ada pantulan dikit ke harga sekarang ya jual aja, udah cuan dari dividennya. Oke. Oke, besok morning briefing digratiskan jam 8.15 pagi, langsung cus aja, URL-nya ada di story aku. Terus ada workshop Zero to Hero Value Investing tanggal 5 November. Catat dulu tanggalnya karena pendaftarannya belum dibuka. Kadang kok pucuk malah dicinta, itu kan kalau apa ya, pucuk malah dicinta, gak ngerti lah. Ricky Mulya bilang CPO, LSIP, dan ALI seasonality di bulan Oktober biasanya hijau, apakah akan terjadi juga? Oktober biasanya jadi bulan bottom, dimana kalau udah bottom terus naik ya. Kita lihat wait and see aja, karena ALI dan LSIP ini juga di bawah banget, tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Dimana ALI tadi tuh 2 hari naik tapi volume transaksinya kecil, sedangkan sebelum-sebelumnya pas dia jatuh volume transaksinya besar. Tadi udah aku bahas ALI-nya. Terus aku mau bahas metals. Di sini ada yang minta metals, siapa sih? Inco. Terus coal udah dibahas loh. Pak Teddy bilang ESA PLN, bentar ya. Inco, Antam udah aku bahas tadi ya. Sekalian ngebahas portfolio. Ada 1 orang tadi. Kita mau bahas untuk saham metals yang lainnya. Inco, Shell Indonesia masih sideways, kayak Antam juga masih sideways aja ya, sampai level 6.800 di sini. Waspada koreksi. Hari ini mantul, jangan beli di harga-harga yang sekarang udah naik gini. Jadi sekarang tinggal nunggu profit taking aja sekitar 68 sampai 7 ribuan. Kalau belum kena 68 ternyata candlenya jelek, M-Trade bakalan keluar sih gitu. Terus Harum sekalian, Harum, metals dan juga batu bara udah kena resisten, udah rawan profit taking. Sehari 2 hari ke depan udah rawan profit taking. Hari ini asing net sell, net buy. Akhirnya net buy setelah net sell beberapa hari. Net buy di regular market sekitaran 447,57 miliar. Di saham BRI 286,4 miliar. Mungkin asingnya kemarin nonton IG live kita, saya bilang beli BRI, akhirnya mereka beli BRI. Garing. Kemudian Adaro, dia beli 175,7 miliar, biarin aja, duit mereka banyak. Tapi kita retail, duitnya nggak sebanyak mereka, remah-remah rengginang guys, jadi mesti hemat-hemat duit kita. ITMG mereka beli 89,1 miliar, net buy, biarin aja, udah di ketinggian di pucuk pohon cemara. UNTR 80 miliar dan Indi 57 miliar, wait and see dulu. Ya, kalau mau masuk, jangan lebih dari 5% dari portfolio kamu untuk saham-saham komoditi batu bara ini. Buat fun-fun aja lah. Boleh nggak sih buat fun-fun? Ntar aku dimarahin lagi. Saham nggak boleh buat main-main katanya. Oke, Deo Mahesa. Kalau komoditi batu bara atau nikel beli hari ini di hold sampai Januari, apakah rally? Karena ada Januari effect. Spekulatif, kita nggak pernah matok harus beli dan hold sampai Januari atau sampai kapan. Kenapa? Karena kita selalu pakai chart ya. Jadi sebelum Januari, kalau misalkan ternyata udah jelek, ya kita exit gitu. Oke? Penting banget yang aku mau highlight adalah investasi trading saham. Itu nomor 1 banget. Yang jadi kompas adalah perasaan kamu. Loh kok perasaan? Trading by perasaan? Enggak, maksudnya gini loh. Masukin duit, aku udah bilang berkali-kali start small. Kalau misalkan kamu udah mulai ngerasa kayak deg-degan, gak bisa tidur atau apa, kurangin posisi. Caranya dengan menjual saham-saham yang BEP atau yang cuan dulu. BEP atau cuan dulu. Bukannya cut loss short, let profit run. Kalau marketnya lagi bullish,
iya gitu, let profit run. Tapi kalau marketnya sideways, yang di run apa? Jadi di sini kondisinya di Oktober ini kita defensif dulu gitu. Yang penting nomor satu, hatimu aman dan nyaman gitu. Jadi setelah amanin cash, stay cash dulu aja kalau memang nggak siap. Baru nanti kita lihat pelan-pelan. Dirombak portfolionya, gak usah pakai gengsi, tradingnya saham blue chip perbankan atau Astra International, TLKM, gak apa-apa. Ada yang ledekin mungkin, alah trading saham kayak gitu, itu mah semua orang juga tahu, biarin. Karena mentalmu belum siap untuk trading saham second liner, beli pewon, jatuh pewonnya, deg-degan, stres. Kalau aku udah biasa, udah ngerti market ini bakalan gimana, what to expect ke depan. Istilah kata aku telat cut loss, misalkan aku sampai rugi 10%. Di saham tertentu, aku tetap aman dan nyaman. Karena aku tahu pengalaman dan ilmu aku beda sama teman yang masih pemula. Tapi kalau kamu masih pemula, jangan gengsi untuk membenahi portfolio dan banyakin di saham-saham blue chip perbankan, BCA, BMRI, BBRI, BBNI, Astra International, Telkom boleh juga ya. Jadi anyway, ada yang nggak bisa tidur tapi bukan karena portfolio, tapi karena dolarnya naik mungkin, atau karena kriptonya nyangkut. Siapa di sini yang nyangkut di kripto? Oke, kita akan lihat dolar ya. Kita akan lihat dolarnya gimana sekarang, indeks dolar. Ada yang ngiketin di XY gimana? Di XY-nya turun, tapi turunnya cuma untuk sementara loh ini. Dia bakalan bisa mantul naik lagi. Jadi masih uptrend. Terus kemudian kita lihat kalau dibandingkan dengan rupiah kita, mata uang rupiah kita gimana? Ya ini ada koreksi dikit sih. Dolarnya melemah dikit, tapi ya apa ya? Ini cuman just normal correction aja gitu. Abis itu patternnya dia masih bisa gini. Kan kebalikan sama IHSG kita. Kalau IHSG kita, sorry ya, agak nggak enak aku ngebahasnya malam hari ini. Tapi ya we have to be honest, IHSG bentuknya akan potensinya begini, sedangkan untuk US dollar begini. Nah, buat teman-teman yang jadi member M-Trade, benefitnya apa sih? Kamu bisa nanya, apapun kamu bisa nanya. Dan sorry kalau misalkan ada pertanyaan kripto yang kemarin ada yang ke delay, ngejawabnya agak lama, karena kita ngutamain yang jawab saham dulu, tapi nanti untuk pertanyaan kripto, untuk analisis kita akan jawab juga untuk cara exit, karena kita nggak boleh rekomendasi kripto sama OJK, ada izin PI atau penasihat investasi. Nah, sekali lagi teman-teman, besok ada morning briefing M-Trade gratis, teman-teman langsung aja choose ke story aku, itu ada di story aku itu ada ininya, ada apa, URL untuk morning briefingnya gitu. Dan ya ini ada promo, ajak teman, bonus 1,5 juta, benefit 1,5 juta. Oke, konstruksi terakhir. Oke, konstruksinya banyak yang ini turun di area support. Gimana? Mantul, sabar, jangan buru-buru masuk. Dia udah naik 2 hari, dia bakalan ngikutin IHSG, bakalan ada koreksi lagi. Jadi perkiraan besok masih kita lihat Dow Jones-nya gimana ya nantinya, atau S&P 500 masih bisa naik 1 hari, abis itu ada potensi koreksi lagi gitu. Bentar ya. Sabar sebentar, tunggu, saya mau lihat satu data dulu. Hari ini Dow Jones-nya naik 2,26% per saat ini. Coba kita lihat S&P 500. Indeks ya, S&P 500 ini sama juga naik 2,47% per detik ini. Jadi kalau teman-teman mau lihat di sini ya, ya masih naik ya. Jadi kita nggak tahu closingannya gimana. Ada yang mau kirim CV ke M-Trade karena udah BPPE, monggo silahkan, diterima dengan tangan terbuka. Oke, besok masih bisa naik, manfaatkan untuk profit taking buat saham-saham yang udah potensi cuan. M-Trade juga besok kayaknya bakalan profit taking pada saham-saham tertentu, tapi aku nggak bisa mention di sini sahamnya.
langsung aja besok ke morning briefing Mtrade dan kita akan pandu secara real time dari menu stock pick. Saya Ellen May, semoga bermanfaat teman-teman semua, dan nantikan 5 November kita ada workshop tentang bagaimana memvalue atau menentukan harga wajar sebuah perusahaan. Salam profit, selamat malam. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu ya. Dadah. Besok hijau berarti miss, kata Herman Selibel. Kemungkinannya sih gitu. Lebih besar kemungkinan hijaunya. Bye-bye. Tetap semangat ya. Cie-cie yang udah nonton. Thank you. Bye-bye.